teman-teman. Pernah nggak sih kalian bingung kapan harus pakai huruf kapital atau di mana letak koma yang benar? Nah, pas banget nih. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang ejaan dan tanda baca. Yuk langsung aja kita mulai. Apa itu ejaan? Ada beberapa pendapat tentang pengertian ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Sedangkan menurut Abdul Khair tahun 2012, dalam bukunya Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi, ejaan tidak hanya sekedar cara menuliskan huruf, tetapi merupakan suatu sistem yang mengatur tata cara pelambangan bunyi bahasa ke dalam bentuk tulisan. Selain dua pendapat yang sudah saya jelaskan tadi, ada pendapat dari Goris Keraf, yaitu ejaan juga berkaitan dengan keseluruhan aturan penulisan yang mencakup penggunaan huruf, penulisan kata, serta pemakaian tanda baca dalam suatu bahasa. Jadi, ejaan adalah suatu aturan yang mengatur cara penulisan bahasa, mulai dari penggunaan huruf, penulisan kata, hingga tanda baca. Ejaan berfungsi sebagai petunjuk agar penulisan bahasa dapat dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, apa itu tanda baca? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda baca adalah simbol atau tanda yang digunakan dalam sistem ejaan untuk menunjukkan struktur, intonasi, dan jeda pada suatu tulisan agar makna kalimat menjadi lebih jelas. Sedangkan menurut Goris Keraf tahun 2004, dalam bukunya Komposisi, tanda baca atau punktuasi adalah unsur dalam bahasa tulis yang digunakan untuk menggantikan unsur-unsur dalam bahasa lisan seperti jeda, intonasi, dan tekanan suara. Tanda baca juga dapat dipahami sebagai alat bantu dalam membentuk struktur kalimat agar lebih teratur dan logis. Oleh karena itu, pemahaman penggunaan tanda baca yang tepat sangat diperlukan, khususnya dalam penulisan ilmiah dan formal agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas. Jadi, tanda baca merupakan suatu simbol atau tanda baca yang digunakan sebagai penunjuk struktur pada suatu tulisan. Tanda baca berfungsi untuk menjelaskan makna, mengatur struktur kalimat, serta mencegah ambiguitas. Setelah memahami pengertian dan fungsi ejaan serta tanda baca, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang sejarah perkembangan ejaan dalam bahasa Indonesia. Hal ini penting untuk kita pelajari karena ejaan yang kita gunakan saat ini itu tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses panjang dan berbagai penyempurnaan dari waktu ke waktu. Jadi, pada awal perkembangan bahasa Melayu, sebenarnya bahasa ini belum ditulis dengan huruf Latin, tapi masih menggunakan aksara Jawi atau Arab gundul. Nah, seiring dengan masuknya pengaruh Eropa ke Nusantara, khususnya Belanda, itu mulai ada perubahan. Bahasa Melayu kemudian ditulis menggunakan huruf Latin agar lebih mudah dipelajari, terutama oleh orang-orang Eropa pada saat itu. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang. Ada beberapa alasan kenapa perubahan ini dilakukan, seperti keinginan untuk menyederhanakan penulisan, kekhawatiran Belanda terhadap pengaruh Islam, serta faktor politik dan kekuasaan kolonial. Kemudian, pemerintah Belanda menunjuk seorang ahli bahasa yang bernama Van Ophuijsen untuk menyusun tata bahasa Melayu yang baku. Dalam prosesnya, dia melakukan penelitian ke berbagai daerah dan akhirnya memilih bahasa Melayu Riau sebagai dasar, karena dianggap paling sesuai untuk dijadikan standar. Hasil dari penelitiannya kemudian dituangkan dalam sebuah buku pada tahun 1901 yang menjadi dasar lahirnya sistem ejaan pertama di Nusantara, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini juga resmi digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pedoman penulisan. Nah, ejaan Van Ophuijsen ini memiliki beberapa ciri khas. Misalnya, huruf OE digunakan untuk bunyi U yang tertera pada contoh, yaitu kata duelo itu dibaca dulu. Lalu huruf TJ digunakan untuk bunyi C, seperti kata yang ada di contoh, itu dibacanya cikini. Lalu di situ ada tanda seperti koma di atas, itu dibacanya huruf K, jadi tak dibacanya itu K. Jadi bisa disimpulkan bahwa ejaan
Van Ophuijsen ini merupakan langkah awal dalam penyeragaman penulisan bahasa Melayu, yang kemudian menjadi dasar perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai sekarang. Setelah sebelumnya digunakan ejaan Van Ophuijsen, seiring dengan perkembangan bahasa dan kondisi Indonesia yang sudah merdeka, ejaan tersebut kemudian digantikan oleh ejaan Republik atau yang lebih kenal dengan ejaan Suwandi. Pergantian ini bukan tanpa alasan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi pengaruh Belanda yang masih terlihat dalam sistem ejaan sebelumnya, sehingga bahasa Indonesia bisa lebih mencerminkan identitas bangsanya sendiri. Nah, ejaan ini itu disusun oleh Mr. Suwandi, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Beliau merancang sistem ejaan yang lebih sederhana agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat luas. Ejaan Republik ini resmi diberlakukan pada tanggal 19 Maret 1947 melalui keputusan pemerintah. Nah, di dalam ejaan ini itu ada beberapa perubahan penting. Di antaranya yaitu huruf OE yang sebelumnya digunakan pada ejaan Republik ini diubah menjadi huruf U. Jadi penulisannya lebih sederhana. Pada contoh yang sebelumnya itu tulisannya doeloe, jadi pada saat ejaan ini tuh ditulisnya langsung dulu. Lalu pada tanda koma ain itu langsung ditulis huruf K, jadi pembacaannya itu ta. Nah, untuk kata ulang itu boleh ditulis menggunakan angka 2. Misalnya anak-anak ditulis menjadi anak lalu angka 2. Dengan adanya penyederhanaan ini, ejaan Republik diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam menulis dan menggunakan bahasa Indonesia secara tertulis. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ejaan Republik merupakan langkah penting dalam perkembangan ejaan bahasa Indonesia karena mulai mengarah pada bentuk yang lebih sederhana, praktis, dan mudah dipahami. Nah, setelah ejaan Republik digunakan, ternyata masih ada beberapa kekurangan dalam sistem ejaan tersebut. Oleh karena itu, muncul upaya menyempurnakannya melalui ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan ini bertujuan untuk membuat sistem ejaan bahasa Indonesia menjadi lebih seragam, lebih mudah digunakan, dan lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun ejaan ini tidak pernah resmi diberlakukan, tapi perannya tetap penting karena menjadi salah satu langkah awal menuju lahirnya ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Nah, latar belakang munculnya ejaan ini itu juga dipengaruhi oleh keinginan untuk memperkuat identitas bahasa Indonesia. Saat itu, Menteri Muhammad Yamin merasa bahwa bahasa Indonesia masih perlu dikembangkan agar lebih kuat dan lebih konsisten. Kemudian, melalui Kongres Bahasa Indonesia di Medan, muncul gagasan untuk memperbarui sistem ejaan dan membentuk tim khusus yang bertugas menyusun aturan ejaan yang lebih praktis. Salah satu konsep utama dalam ejaan pembaharuan ini adalah satu fonem satu huruf. Artinya setiap bunyi diusahakan ditulis dengan satu huruf supaya lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, pada layar yang sudah terlihat, aturannya itu huruf NG diubah menjadi satu simbol khusus. Lalu gabungan huruf NJ juga disederhanakan, gabungan SJ diubah menjadi SY, dan huruf diftong itu seperti AI, AU, dan OI diubah menjadi I, huruf AY, AU, huruf A dan W, dan OI, huruf O dan Y. Nah, dengan berbagai perubahan tersebut, ejaan pembaharuan menunjukkan adanya usaha untuk membuat sistem ejaan yang lebih sederhana, konsisten, dan efisien. Jadi, walaupun ejaan ini tidak resmi digunakan, ejaan ini tetap punya peran penting karena menjadi dasar dalam perkembangan ejaan bahasa Indonesia ke tahap selanjutnya. Setelah adanya ejaan Republik dan ejaan pembaharuan, muncul sebuah gagasan baru, yaitu menyatukan sistem ejaan antara Indonesia dan Malaysia. Gagasan ini dikenal dengan ejaan Melindo, yang merupakan singkatan dari Melayu dan Indonesia. Latar belakang munculnya ejaan ini adalah karena Indonesia dan Malaysia memiliki akar bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu. Jadi, dianggap perlu adanya satu sistem ejaan yang seragam agar komunikasi antara kedua negara menjadi lebih mudah dan tidak membingungkan. Gagasan ini sebenarnya sudah mulai dibahas sejak Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1954 di Medan. Kemudian setelah Malaysia merdeka pada tahun 1957,
Kerjasama ini semakin serius dilakukan. Akhirnya, pada tahun 1959, Indonesia dan Malaysia mencapai kesepakatan untuk menyusun sistem ejaan bersama yang disebut Ejaan Melindo. Nah, tujuan utama dari ejaan ini adalah untuk menyeragamkan penulisan bahasa di kedua negara, mempermudah komunikasi antar bangsa serumpun, serta membuat sistem ejaan menjadi lebih sederhana dan efisien. Secara konsep, ejaan Melindo juga membawa beberapa perubahan dalam penulisan. Misalnya, gabungan huruf TJ menjadi C, jadi seperti contoh itu dibaca menjadi cara. Namun, meskipun konsepnya sudah disepakati, ejaan Melindo ini tidak jadi diterapkan. Hal ini disebabkan oleh kondisi politik saat itu, di mana hubungan antara Indonesia dan Malaysia memburuk. Indonesia pada masa Presiden Soekarno memiliki sikap politik yang berbeda dengan Malaysia, sehingga kerjasama dalam bidang bahasa ini akhirnya terhenti. Jadi bisa disimpulkan bahwa ejaan Melindo merupakan upaya penting dalam menyatukan bahasa serumpun, tetapi gagal direalisasikan karena faktor politik. Walaupun tidak sempat diterapkan, gagasan ejaan Melindo ini tetap memberikan pengaruh terhadap perkembangan ejaan bahasa Indonesia selanjutnya, terutama dalam penyederhanaan penulisan. Lalu di sini ada ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan ini tuh bukan sekedar daftar aturan, tetapi merupakan tonggak sejarah penting sebelum kita mengenal EYD. Nah, satu fakta penting yang jarang dibahas adalah bahwa ejaan baru ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang sudah kita pelajari tadi, yaitu ejaan Malaysia dan Indonesia. Tujuannya agar bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia memiliki standar penulisan yang mirip atau serumpun. Rencana ini sempat terhambat karena konfrontasi politik antara Indonesia dan Malaysia setelah situasi membaik. Pada tahun 1966, tim dari kedua negara bertemu kembali untuk merumuskan sistem penulisan yang lebih praktis dan modern. Nama LBK ini diambil dari Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang kita kenal sebagai Badan Bahasa. Tim ini bekerja di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggantikan ejaan Sewandi atau ejaan Republik yang saat itu dirasa sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman. Ejaan baru inilah yang pertama kali mengusulkan penyederhanaan huruf-huruf warisan Belanda yang dianggap agak ribet. Inilah jika bakal perubahan besar yang akan kita rasakan sampai sekarang. Nah, pada ejaan baru ini itu ada pada contoh seperti tulisan jalan itu kita baca jalan dan cinta itu kita baca menjadi cinta. Nah, ejaan baru ini sangat demokratis. Sebelum resmi menjadi EYD, konsep ini diuji oleh publik secara langsung. Pemerintah sengaja tidak langsung mewajibkan pemakaiannya karena ingin melihat apakah masyarakat merasa kesulitan atau tidak. Oleh sebab itu, adanya masa jeda dari tahun 1967 sampai akhirnya benar-benar diresmikan sebagai EYD pada tahun 1972. Jadi, ejaan baru ini adalah masa transisi di mana bahasa Indonesia mulai meninggalkan gaya penulisan lama dan mulai bergerak menuju sistem yang lebih sistematis, modern, dan serumpun dengan bahasa Melayu di Asia Tenggara. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang ejaan yang disempurnakan atau yang biasa kita kenal dengan EYD. EYD merupakan sistem ejaan bahasa Indonesia yang sudah mengalami beberapa kali penyempurnaan, yaitu pada tahun 1972, 1988, dan 2009. Setiap penyempurnaan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan bahasa dan kebutuhan masyarakat pada masanya. Awalnya, EYD ini berasal dari konsep ejaan baru yang disusun oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Konsep tersebut kemudian dikaji dan didiskusikan oleh berbagai pihak, hingga akhirnya disempurnakan dalam Seminar Bahasa Indonesia pada tahun 1972. Secara resmi, EYD ditetapkan pada tahun 1972 melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 17 Agustus 1972 melalui keputusan Presiden. Sejak saat itu, EYD menjadi pedoman utama dalam penulisan bahasa Indonesia. Untuk mendukung penerapannya, pemerintah juga menerbitkan pedoman yang disebut
PUEYD atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada EYD 1972 ada beberapa ciri utama. Misalnya, diftong OI hanya digunakan di akhir kata seperti amboy. Lalu ada penulisan huruf kapital dan huruf miring yang mulai diatur dengan lebih jelas. Lalu penulisan uang menggunakan spasi seperti pada contoh ini 500.000. Lalu tanda petik dibedakan menjadi petik tunggal dan petik ganda. Dan pada saat itu penulisan kata ulang masih boleh menggunakan angka 2 seperti yang sebelumnya. Kemudian pada tahun 1988 EYD mengalami revisi. Perubahan ini lebih menekankan pada penambahan dan penegasan aturan, terutama dalam penggunaan huruf kapital. Misalnya penulisan yang berkaitan dengan nama Tuhan yang memiliki aturan khusus, penggunaan huruf kapital pada nama orang, tempat, lembaga, dan dokumen resmi diperjelas, serta aturan penulisan angka juga diperbaiki agar lebih konsisten. Selanjutnya, pada tahun 2009, EYD kembali disempurnakan melalui PUEYD edisi ketiga. Dalam edisi ini, aturan ejaan dibuat lebih lengkap dan sistematis. Ada 4 aspek utama yang diatur, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, serta penulisan unsur serapan. Jadi beberapa ciri pentingnya yaitu diftong OI sudah bisa digunakan di tengah kata, seperti pada contoh boykot atau amboy. Lalu penggunaan huruf kapital dan huruf miring tetap diatur. Lalu ada penggunaan garis miring yang berfungsi sebagai tambahan untuk memperjelas bagian dalam kalimat. Selain itu, pada tahap ini juga mulai ada penyesuaian terhadap banyak kata serapan dari bahasa asing supaya lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi bisa disimpulkan bahwa EYD merupakan sistem ejaan yang sangat penting karena menjadi dasar penulisan bahasa Indonesia yang baku dan terus mengalami penyempurnaan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. EYD ini juga bisa dibilang sebagai titik penting karena dari sinilah bahasa Indonesia mulai benar-benar memiliki aturan penulisan yang baku dan digunakan secara luas di pendidikan maupun di pemerintahan. Selanjutnya yaitu PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi, PUEB ini merupakan bentuk penyempurnaan terbaru dari sistem ejaan bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PUEB ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016, istilah PUEYD atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan resmi diganti menjadi PUEB. Perubahan ini bukan hanya dari segi nama, tetapi juga mencakup penyempurnaan aturan agar lebih sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia yang modern. Secara umum, PUEB menjadi pedoman terbaru dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebelum kemudian diperbarui lagi menjadi Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI pada tahun 2022. Dalam PUEB terdapat beberapa penyesuaian penting dibandingkan dengan ejaan yang sebelumnya. Yang pertama, pada huruf vokal. PUEB menjelaskan penggunaan tanda diakritik secara lebih rinci untuk membantu pelafalan yang tepat. Yang kedua, pada huruf konsonan. Ada penjelasan tambahan mengenai penggunaan huruf Q dan X yang biasanya digunakan dalam nama diri atau istilah ilmiah. Selain itu, huruf X di awal kata dibaca seperti S. Yang ketiga, pada huruf diftong. PUEB menambahkan diftong baru yaitu EI yang bisa ditemukan pada kata survei atau geyser, seperti pada contoh di layar. Yang keempat, pada huruf kapital. Aturan penggunaan huruf kapital disederhanakan dari yang sebelumnya lebih banyak menjadi lebih ringkas, tetapi tetap jelas dengan adanya penjelasan tambahan. Yang kelima, penggunaan huruf tebal. Dalam PUEB, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian penting dalam tulisan, seperti judul atau bagian tertentu. Selain itu, ada juga beberapa perbedaan lain antara PUEYD dan PUEB, kayak penggunaan huruf, penulisan kata depan, penggunaan partikel, penulisan singkatan dan akronim, penggunaan kata dan bilangan, serta penggunaan kata sandang seperti si dan sang.
Selain yang sudah disebutkan, PUEB juga mulai lebih memperhatikan penggunaan bahasa dalam konteks modern, termasuk penyesuaian terhadap kata serapan dan penggunaan bahasa di media digital. Jadi bisa disimpulkan bahwa PUEB merupakan bentuk penyempurnaan ejaan yang bertujuan untuk membuat bahasa Indonesia lebih sistematis, mudah dipahami, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi PUEB ini itu penting karena pedoman yang sering kita gunakan dalam penulisan formal seperti di tugas, jurnal, dan dokumen resmi. Selain PUEB yang sudah dijelaskan, sebenarnya terdapat pembaruan terbaru dalam sistem ejaan bahasa Indonesia, yaitu Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI yang ditetapkan pada tahun 2022. Walaupun tidak tercantum di slide, saya akan menjelaskan secara singkat sebagai tambahan informasi. EBI merupakan penyempurnaan dari PUEB yang ditetapkan pada tahun 2022 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Perubahan dari PUEB ke EBI ini dilakukan untuk menyesuaikan aturan ejaan dengan perkembangan bahasa yang semakin dinamis, terutama di era digital dan komunikasi modern. Secara umum, EBI tidak mengubah keseluruhan sistem ejaan, tetapi lebih kepada penyempurnaan dan penegasan aturan yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini beberapa pembaruan dalam EBI. Yang pertama adalah penyederhanaan dan penegasan aturan penggunaan huruf kapital, penyesuaian penulisan kata, termasuk kata turunan dan kata serapan, penegasan penggunaan tanda baca agar lebih konsisten, serta penyesuaian terhadap penggunaan bahasa dalam konteks modern, seperti media digital dan komunikasi sehari-hari. Selain itu, EBI juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai situasi, baik formal maupun non-formal. Jadi, bisa disimpulkan bahwa EBI merupakan bentuk terbaru dari sistem ejaan bahasa Indonesia yang terus dikembangkan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ejaan yang disempurnakan edisi kelima yang merupakan pembaruan terbaru dalam sistem ejaan bahasa Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 2022, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan kembali penggunaan EYD melalui keputusan resmi. Hal ini dilakukan karena pedoman sebelumnya, yaitu PUEB, dinilai sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia saat ini, sehingga perlu diperbarui. Dengan adanya pembaruan ini, istilah PUEB kemudian diganti kembali menjadi ejaan yang disempurnakan atau EYD yang kita kenal sebagai EYD edisi 5. Secara umum, EYD edisi 5 ini tidak mengubah keseluruhan aturan, tetapi lebih kepada penyempurnaan dan penegasan aturan yang sudah ada agar lebih jelas dan mudah dipahami. Dalam EYD edisi 5 ini ada beberapa pembaruan penting. Yang pertama, penambahan monoftong EU dalam ejaan ini, EU ditetapkan sebagai satu bunyi tunggal. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kata-kata serapan dari bahasa daerah. Contohnya itu seperti peyem. Yang kedua, penyempurnaan penggunaan huruf kapital. Aturan huruf kapital ini diperjelas, terutama pada penulisan gelar dan nama geografi. Misalnya, huruf kapital digunakan jika diikuti nama seperti Sultan Hasanuddin atau Danau Toba. Tetapi jika tidak diikuti nama, cukup ditulis dengan huruf kecil. Yang ketiga, penggunaan huruf miring. Dalam EYD edisi 5, huruf miring tidak hanya digunakan untuk judul buku, tetapi juga untuk judul film, album, dan acara. Yang keempat, penyederhanaan penulisan kata berimbuhan. Aturan ini ditegaskan kembali agar penulisan kata menjadi lebih konsisten, termasuk penggunaan bentuk kata seperti kata maha, seperti yang pada contoh Maha Kuasa atau Maha Esa. Selain itu, salah satu keunggulan dari EYD edisi 5 ini adalah kemudahan aksesnya. Saat ini, pedoman ejaan sudah tersedia secara digital, salah satunya melalui KBBI Daring yang bisa diakses kapan saja. KBBI ini terus diperbarui secara berkala, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengetahui kata baku baru, termasuk istilah baru yang berkembang di masyarakat. Dengan adanya digitalisasi ini, pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih mudah, cepat, dan bisa diakses oleh siapa saja. Jadi bisa disimpulkan bahwa EYD edisi 5 merupakan bentuk penyempurnaan terbaru dari sistem ejaan bahasa Indonesia yang tidak hanya memperjelas aturan,
tetapi juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk di era digital. Pada akhirnya, keberhasilan penggunaan ejaan ini tidak bergantung pada aturannya, tetapi juga pada kesadaran kita sebagai pengguna bahasa untuk menerapkannya dengan baik dan benar. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat kita pahami bahwa perkembangan ejaan bahasa Indonesia tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang panjang dan bertahap, dimulai dari ejaan Van Ophuijsen yang masih dipengaruhi oleh sistem penulisan Belanda, kemudian berkembang ke ejaan Republik yang mulai menunjukkan identitas bangsa Indonesia, hingga berbagai upaya penyempurnaan seperti ejaan pembaharuan dan ejaan Melindo. Selanjutnya, perkembangan tersebut terus berlanjut melalui ejaan baru hingga akhirnya lahir ejaan yang disempurnakan atau EYD, yang menjadi dasar penting dalam sistem penulisan bahasa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, ejaan ini terus mengalami revisi dan penyempurnaan mulai dari EYD tahun 1972, revisi tahun 1988, dan 2009, hingga PUEBI dan yang terbaru adalah EYD edisi 5 yang digunakan saat ini. Dari rangkaian perkembangan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perubahan ejaan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyederhanakan, memperjelas, dan menyeragamkan sistem penulisan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat luas. Selain itu, perkembangan ini juga menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bersifat dinamis dan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi kemajuan teknologi dan kebutuhan komunikasi modern. Dengan demikian, kita sebagai pengguna bahasa Indonesia diharapkan tidak hanya memahami aturan ejaan, tetapi juga mampu menerapkannya dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang lebih tertib, efektif, dan membanggakan. Berikut ini adalah fungsi ejaan dan tanda baca. Fungsi ejaan yang pertama yaitu ejaan bukan hanya aturan penulisan huruf, tetapi sistem yang mengatur cara penulisan bunyi bahasa secara struktur menurut Hoyer tahun 2012. Yang kedua, berfungsi sebagai dasar pembakuan tata bahasa, agar cara menulis kita seragam dan tidak berantakan. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam penggunaan kosakata dan pembentukan istilah, contoh kata daring yang berarti dalam jaringan. Yang keempat, berperan sebagai penyaring unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dengan benar. Yang kelima, mendukung terciptanya komunikasi yang efektif dalam bahasa tulis. Yang keenam, tanpa ejaan yang baku, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, ketidakteraturan istilah, dan kesulitan dalam proses pembelajaran bahasa. Berikutnya, fungsi tanda baca. Yang pertama yaitu, tanda baca berfungsi menggantikan unsur dalam bahasa lisan seperti intonasi, jeda, dan tekanan menurut Kerov tahun 2004. Yang kedua, membantu pembaca memahami maksud penulis untuk menghindari perbedaan makna. Yang ketiga, berfungsi sebagai pengganti intonasi untuk menunjukkan tinggi rendahnya nada, jeda, dan penekanan dalam kalimat. Yang keempat, membantu membentuk struktur kalimat. Yang kelima, digunakan untuk memisahkan dan menghubungkan bagian-bagian kalimat secara tepat. Yang keenam, menunjukkan hubungan gramatikal antar unsur kalimat seperti subjek, predikat, dan objek agar kalimat tidak rancu. Yang ketujuh, membuat alur tulisan lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedelapan, tanpa tanda baca yang tepat, tulisan dapat menimbulkan ambiguitas dan kesalahpahaman. Aturan penggunaan ejaan. Ejaan bahasa Indonesia penting untuk menjaga kejelasan dan makna tulisan. Ejaan mencakup penggunaan huruf, penulisan kata, singkatan, dan istilah sesuai aturan kaidah yang digunakan saat ini mengacu pada PUEBI Pendikbud nomor 50 tahun 2015. Aturan penggunaan huruf kapital biasanya digunakan untuk nama orang, gelar, atau jabatan. Contohnya seperti Dewi Sartika dan Raden Ajeng Kartini. Yang kedua, penggunaan huruf miring. Biasanya digunakan untuk judul buku, majalah, dan surat kabar. Yang kedua, biasanya digunakan untuk kata atau istilah asing atau bahasa daerah. Contohnya seperti Laskar Pelangi, Kompas, dan Self-Esteem Symbolic Violence. Yang ketiga, penggunaan huruf cetak tebal. Biasanya digunakan untuk judul, bab, subbab, dan bagian pelengkap karya tulis. Contohnya seperti bab 1, pendahuluan, dan daftar pustaka.
Selanjutnya ada aturan penggunaan tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Fungsi utama tanda titik biasanya digunakan untuk akhir kalimat, waktu, dan ribuan. Contohnya saya belajar. Yang kedua ada tanda koma. Fungsi utama tanda koma biasanya digunakan untuk perincian atau pemisah kalimat. Contohnya buku, pensil, penghapus. Yang ketiga ada tanda titik koma. Biasanya digunakan untuk memisahkan kalimat kompleks. Contohnya dia belajar, adik bermain. Yang keempat ada tanda titik 2. Sebelum penjelasan atau rincian. Contohnya peralatan, buku, pena. Selanjutnya ada tanda hubung. Fungsi utamanya kata ulang dan gabungan kata. Contohnya anak-anak. Selanjutnya ada tanda tanya. Fungsi utamanya untuk kalimat tanya. Contohnya kamu pergi. Selanjutnya ada tanda seru. Fungsi utamanya untuk kalimat perintah atau ekspresi. Contohnya cepat pergi. Selanjutnya ada tanda petik. Fungsi utamanya untuk kutipan langsung. Saya datang. Selanjutnya ada tanda kurung. Fungsi utamanya biasanya digunakan untuk keterangan tambahan. Contohnya seperti Jakarta, ibu kota. Yang terakhir ada tanda garis miring. Fungsi utamanya pilihan atau tahun. Contoh 2025, tanda miring 2026. Kesimpulannya, ketertiban dalam berbahasa merupakan kunci utama komunikasi yang efektif. Ejaan dan tanda baca berperan sebagai fondasi dalam komunikasi tertulis, di mana ejaan mengatur penulisan bunyi bahasa, sedangkan tanda baca memberikan struktur serta mencegah terjadinya makna ganda. Sistem ejaan bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang panjang, hingga mencapai EYD edisi 5 tahun 2022. Oleh karena itu, ejaan dan tanda baca menjadi standar penting untuk menjaga kejelasan dan keteraturan bahasa, sekaligus mencerminkan profesionalisme dalam penulisan, khususnya di bidang akademik.